السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. قال والله سبحانه نادى موسى بصوته. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memanggil Musa dengan suaranya, yakni ayat yang kemarin kita baca berbunyi wa idnada rabbuka Musa. Ketika Allah memanggil Musa, atau wa nadainahu min janibut turil ayman wa qarrabnahu najiya. Dikatakan oleh Syekh Muhammad Khalil Harras, Allah memanggil Musa wa yunadi ibadahu yaumal qiyamah, dan juga memanggil hamba-hambanya nanti pada hari kiamat bisautin, dengan suara yang didengar. Wa yatakallam bil wahyi bisaut, dan berbicara dengan wahyunya juga dengan suara. Walakin al huruf wal aqwat allati takallama Allah biha sifatun lahu ghairu makhluqah. Maka huruf-huruf dan suara-suara yang terdengar ketika Allah berbicara, maka itu adalah sifat dari sifat-sifat Allah. Berarti di antara sifat Allah adalah al-kalam. Allah Subhanahu wa taala berbicara dan mengucapkan dengan suara yang didengar. Ghairu makhluqah, bukan makhluk. Berarti bukan Allah menciptakan pembicaraan, tetapi Allah berbicara, sehingga pembicaraannya adalah sifat, bukan makhluk. Dan ini penting, sangat beda jauh antara sifat dengan makhluk. Kalau makhluk mesti punya kekurangan dan tidak sempurna, tetapi kalau sifat Allah tidak mungkin ada kekurangan sedikitpun dan pasti sempurna. Maka orang-orang Yahudi, orang-orang Yunani, dan orang-orang kafir itu berupaya untuk mendukung pendapat Mu'tazilah, pendapat Ahlul Kalam, bahwa ucapan Allah itu makhluk. Sampai gol, iya makhluk, baru kemudian dia akan memasukkan kalimat berikutnya, kalau makhluk berarti tidak sempurna. Ini bahayanya kalau dikatakan Quran itu makhluk. Quran ini makhluk karena Allah menciptakan pembicaraan, tidak. Allah berbicara, maka ucapan Allah adalah sifat Allah. Quran kalamullah, bukan makhluk. Allah bukan menciptakan pembicaraan, tapi Allah berbicara, sehingga ucapan Allah sempurna dan Al-Quran sempurna. Makanya disebutkan dengan doa, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejahatan makhluk-makhluk yang jahat. Baik, perhatikan doa ini. Kalau saja mereka berpendapat benar kalau Quran adalah makhluk, berarti doa ini syirik. Karena berlindungnya kepada kalimat a'udzu bi kalimatillah. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah. Kalau kalimat-kalimat Allah ini makhluk, berarti dia berlindung kepada makhluk, dan berlindung kepada makhluk syirik. Ini mustahil Rasulullah mengajarkan sesuatu yang syirik. Berarti kalimat-kalimat Allah ini bukan makhluk. Makanya boleh kita berdoa kepada sifat Allah. Bagaimana kita mengatakan aku berlindung dengan kemuliaan Allah, aku berlindung dengan kekuasaan Allah,
Begitu juga kita mengatakan aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Jadi kalimat-kalimat sama dengan kekuasaan dan lainnya tadi, yaitu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh Muhammad Fadhil Harras, wala tusbihu aswatul makhluqin wa hurufihim, dan tentunya suaranya tidak sama dengan suara-suara makhluk. Dan disebutkan pula bahwa ketika Allah berbicara, malaikat-malaikat yang mendengarkan suara tersebut tersungkur, pingsan, tidak sadarkan diri. Berarti ini adalah dahsyat sekali, tidak sama dengan suara makhluk. Demikian pula huruf-hurufnya, kama anna ilmallahi al-qa'im bidatihi laisa mithla ilmi ibadihi. Ini suara-suara huruf masih suara. Kama anna ilmallahi al-qa'im bidatihi, sebagaimana ilmu Allah yang tegak pada dirinya tidak sama dengan ilmu makhluk-makhluknya, demikian pula ucapan Allah tidak sama dengan ucapan makhluknya, dan suaranya tidak sama dengan suara makhluknya. Wal ayatani al-awwalan al-ulayan huna wa huma min surat an-nisa tanfiyani an yakuna ahad asdaq hadisan wa qawla. Dan dalam dua ayat pertama yang dikatakan dengan kalimat wa man asdaqa minallahi haditha, siapa yang lebih benar ucapannya daripada Allah, dan kalimat wa man asdaqa minallahi qila, dan siapa yang lebih benar ucapannya daripada Allah, ini adalah dalil bahwa tidak ada seorang pun makhluk yang ucapannya lebih benar daripada ucapan Allah. Bal huwa subhanahu afdaq min kulli ahad. Bahkan sesungguhnya ucapan Allah lah yang lebih benar dari ucapan siapapun dan dalam berita apapun yang diberitakannya. Wa dzalika li anna ilmahu bil haqa'iq al mukhbar anha ashmal wa afdal. Karena apa yang dikhabarkan oleh Allah adalah dari ilmu Allah. Sedangkan ilmu Allah tentang hakikat-hakikat sesuatu yang dikhabarkan lebih sempurna dan lebih tepat. Maka kalau ada berita dari Israiliyat bertentangan dengan berita dalam Quran, kita katakan pasti salah. Lalu kamu pasti salah? Iya, pasti salah. Karena Quran tidak bilang begitu. Berarti Al-Quran inilah yang merupakan patokan pada ucapan Allah, maka tidak mungkin salah. Sedangkan ucapan siapapun yang bertentangan dengan ucapan Quran, maka pasti dia akan salah. Kemudian, qala fahuwa ya'lamuha ala ma hiya bihi min kulli wajhin. Maka Allah mengetahui segala hakikat sesuatu dalam keadaan tahu dari segala sisinya. Wa 'alima ghairuhu wa 'ilmu ghairihi laisa kadzalik. Sedangkan ilmu-ilmu yang lain tidak seperti itu. Ada orang Yahudi yang tahu kisah Dzulqarnain, satu sisinya saja. Sedangkan Allah tahu dari segala sisi. Ada orang yang mendengar berita ini dari satu sisi, Allah tahu berita sampai apa yang ada dalam hati mereka. Sehingga ucapan Allah lebih benar. Kemudian ayat berikutnya, wa idh qala Allahu ya Isa, dan ketika Allah berfirman, wahai Isa, ila akhirih. Di sini hikayah kisah tentang Allah Subhanahu wa taala ketika nanti hari kiamat bertanya kepada Isa, rasulnya wa kalimat, rasuluhu wa kalimatihi. Isa ditulis dengan kalimatihi, kalimat Allah, karena diciptakan dengan Allah sebutkan kun, jadilah, maka jadilah dia, tanpa bapak. Sedangkan yang lain dilahirkan normal dalam keadaan ada bapaknya, ada ibunya. Sedangkan Isa diciptakan oleh Allah dari seorang ibu tanpa bapak, dan Allah hanya menyatakan kun, jadilah, maka jadilah dia. Maka diingat Isa dengan julukan kalimatullah, kalimat Allah. Beda dengan Musa. Musa dijuluki dengan kalimur rahman, kalimat dengan kalim. Kalimah itu artinya yang diciptakan dengan kalimat Allah pun. Sedangkan Musa kalimur rahman yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya. Berarti setiap rasul memiliki keistimewaan dan dikenal dengan keistimewaan tersebut. Kalau Nabi Ibrahim dijuluki dengan Abul Anbiya, bapak para nabi, karena memang nabi setelahnya seluruhnya dari turunan Ibrahim, maka dikatakan Abul Anbiya. Sedangkan Isa alaihissalam dengan kalimat ini, kalimat Allah. Allah tanyakan kepada Isa alaihissalam, amma nasabahu ilaihi alladhina allamuhu. Dipertanyakan tentang ucapan-ucapan orang-orang Nasrani yang menuhankannya. Ya Isa, a'anta, apakah engkau memerintahkan pada mereka untuk mengambil dirimu sebagai Tuhan?
Ini pertanyaan yang Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Berarti pertanyaan bukan karena tidak tahu, tapi pertanyaan untuk membantah orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Isa tapi menuhankan Isa. Maka ditanya, apakah engkau memerintahkan? Ketika Isa menjawab, aku tidak pantas mengatakan seperti itu, wahai Rabb kami. Artinya, orang-orang Nasrani semuanya dusta mengatasnamakan Isa, padahal Isa tidak mengakuinya. Wa ummuhu, dan ibunya juga. Minan Nasara, dari kalangan Nasara, yakni mereka yang ditanya adalah orang-orang Nasara. Bagaimana mereka menjadikan Isa dan ibunya sebagai Tuhan. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada Isa justru untuk mendakwakan tauhid. Hal annahu huwa alladhi amarahum bi an yattakhiduhu wa ummuhu ilahain? Apakah Isa dan ibunya yang memerintahkan untuk menjadikan dirinya sebagai Tuhan? Wa hadha su'al li idhari bara'ati Isa. Pertanyaan ini adalah untuk membebaskan Nabi Isa dari keterkaitannya dengan Nasara. Dipisahkan oleh Allah. Isa tidak seperti kalian. Isa tidak pernah menyuruh kalian menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Isa tidak pernah mengajak kalian untuk syirik dan seterusnya. Qala wa tasjilul kadhib wal buhtan ala haula'i dhalim al-aghbiya. Maka pertanyaan Allah kepada Isa adalah untuk menunjukkan bagaimana dustanya orang-orang Nasrani dan bagaimana tipu daya mereka dan bagaimana sesatnya mereka orang-orang yang aghbiya. Aghbiya itu tolol, bukan hanya bodoh tapi lebih dari itu artinya dungu. Ini untuk menunjukkan bagaimana kedunguan Nasara. Allah tanyakan pada Isa, wahai Isa, apakah engkau menyuruh mereka? Ketika Isa menjawab tidak, berarti mereka terlihat kebodohannya, terlihat kesesatannya orang-orang Nasrani. Kemudian ucapan berikutnya, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Kalimat tammat yang kemudian jadi bahasa Indonesia tamat riwayatnya. Sebenarnya kalimat tamat adalah dari kalimat tamma, yaitu artinya sempurna. Tamat telah sempurna kalimat Allah. Ini berarti penutup berakhirnya atau berhentinya wahyu turun kepada Rasulullah SAW dengan kalimat tamat kalimat rabbika. Fal murad sidqan fi akhbar wa adlan fi ahkam. Kalimat tamat yang artinya sempurna artinya dari dua sisi. Sempurna dalam berita adalah benar beritanya, dan sempurna dalam hukum adalah adil hukumnya. Jadi sempurna ada dua jenis. Karena namanya kalam itu ada dua, ada khabar, ada insya. Ini dalam tata bahasa atau dalam gaya bahasa Arab itu ada dibagi dua, ada insya, ada khabar. Khabar itu memberitakan sesuatu sehingga bisa dikatakan benar, bisa dikatakan salah kalau berita itu. Tapi ada yang tidak bisa diukur dengan itu. Tidak bisa diukur dengan benar atau salah. Karena perintah, nyuruh, meminta, ambilkan ini, dusta kamu, tidak bisa. Atau ambilkan itu. Ini namanya insya, bukan khabar. Tidak mengandung sesuatu yang bisa dikatakan benar atau salah. Yang dia memerintahkan kok. Berarti ada dua penilaian. Kalau penilaiannya pada berita, dinilainya benar atau salah. Tapi kalau penilaiannya pada perintah dan larangan, penilaiannya bukan benar atau salah. Perintah dan larangannya itu adil atau tidak adil. Kalau suruh bagi ini atau begitu. Nah, kenapa? Ini pokoknya dia kasih lebih banyak. Nggak adil, kan begitu. Berarti penilaiannya adalah adil atau tidak adil. Nah, berita-berita dalam Quran pasti benar. Sedangkan perintah-perintah dan larangan-larangannya pasti adil. Ini makna tamat. Berarti tamat ditafsirkan oleh para ulama dengan dua. Adil hukum-hukumnya, perintah dan larangannya, dan benar berita-beritanya. Kalau menceritakan berita-berita terdahulu tentang para anbiya, tentang para umat-umat terdahulu, benar semua beritanya. Kalau berupa perintah dan larangan, adil hukum-hukumnya. Kalau dikatakan selanjutnya, li'anna kalamahu ta'ala imma akhbaran wa hiya kulluha fi ghayat as-sidq. Karena Al-Quran itu terdiri, bisa jadi khabar yang tentunya seluruh khabar-khabar dalam Quran adalah sangat benarnya. Wa imma amrun wa nahi, atau bisa jadi amrun wa nahi yang disebut dengan insya. Wa kulluha fi ghayatil adli, dan semua perintah dan larangannya adalah seadil-adilnya, dalam puncak keadilannya. La jawra fiha, tidak ada kezaliman padanya.
wala ibtina'iha 'ala al-hikmati war rahmah, karena dibangunnya di atas hikmah dan rahmah. Perintah dan larangan tadi dibangun di atas hikmah, di atas rahmah, maka pasti adil. Wal muradu bi kalimah huna al-kalimat li'annahu udifat ila ma'rifah. Sedangkan dimufradkan sini kalimat, wa tammat kalimatu rabbika. Kalimat itu kan mufrad. Bentuk jamaknya kalimat dengan panjangkan mimnya dengan alif. Kalimat ini banyak. Kalau satu kalimat. Sedangkan dalam ayat ini wa tammat kalimatu rabbika. Pendek kalimat. Berarti mufrad. Tetapi kata para ulama, walaupun dia mufrad, tetapi kalau disandarkan kepada ma'rifah, maknanya adalah kalimat-kalimat dari Allah semuanya benar. Karena mewakili semua kalimat. Berarti di sini walaupun disebut secara mufrad, tapi maknanya adalah seluruh kalimat-kalimat Allah, seluruh ucapan-ucapan Allah. Maka tufidul jama', memberikan faedah bentuk jama'. Ayat berikutnya, wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak bicara Musa dengan taklima, dengan pembicaraan. Dan ayat-ayat yang setelahnya tadullu ala anna Allah qad nada Musa wa kallamahu taklima. Di sini menunjukkan bahwa Allah mengajak bicara Musa dan betul-betul memberikan kepadanya pembicaraan. Wa najahu haqiqatan min wara'i hijab, dan juga memberikan ucapan-ucapan dalam bentuk munajat dari balik hijab. yakni terdengar suaranya tapi tidak terlihat zatnya. Ini makna dari balik hijab. Mengajak bicara langsung tetapi tidak melihat wajah Allah. Wa bila wasiqati malak, dan mengajak bicara langsung tanpa melalui para malaikat. Fahiya taruddu 'ala al-asy'ariyah alladziina yaj'aluna al-kalam ma'na qa'iman bin-nafs bila harfin wala saut. Maka di sini bantahan buat Asy'ariyah. Karena Asy'ariyah menganggap bahwa ucapan Allah itu dikatakan qa'iman bin-nafs, dia berdiri sendiri. Artinya bukan ucapan Allah, tetapi ucapan Allah itu adalah sesuatu tanpa huruf, tanpa suara, tiba-tiba ditahan oleh Musa, kata mereka. Ini adalah kedustaan mereka dan tidak memiliki dalil apapun. Fayuqal lahum, maka bisa kita katakan pada mereka, kaifa sami'a Musa hadzal kalam an-nafsi? Kalau tidak ada suara yang didengar, bagaimana Musa bisa mendengar? Fa in qalu, kalau mereka berkata, alqallahu fi qalbihi ilman daruriyan, Allah melantarkan dalam hatinya ilmu langsung dengan makna-makna yang dipaham yang Allah kehendaki, tapi tidak ada di sana dalam keadaan suara dan huruf-huruf, maka berarti lam yakun hunaka khususiyah, berarti Musa enggak memiliki keistimewaan. Iya kan? Kalau keistimewaan Musa adalah diajak bicara oleh Allah. Kalau tiba-tiba paham dalam hatinya, sebagaimana yang terjadi pada setiap manusia, tiba-tiba mendapatkan ilham, tiba-tiba paham, kan dari Allah juga itu. Apakah dia sama dengan Musa berarti? Berarti Musa tidak memiliki keistimewaan. Kalau tiba-tiba paham saja, sebagaimana apa yang Allah takdirkan pada orang-orang yang jenius, tiba-tiba dia mendapatkan di dalam pikirannya kecerdasan, pemahaman, tetapi dalam keadaan tidak mendapat wahyu, tidak diajak bicara langsung. Maka Alhamdulillah, ini sama sekali bukan keistimewaan dan berarti tidak sama atau tidak istimewa Musa di atas yang lainnya. Wa in qalu, kalau mereka menjawab lagi, innallaha khalaqa kalaman fi syajarah aw fil hawa. Kalau dia menjawab lagi, tapi bukan begitu. Allah menciptakan pembicaraan suara, tapi bukan dari dirinya, dari pohon. Misalnya. Sebab waktu itu Musa melihat api di pohon di Bukit Tursina, kemudian mengatakan pada istrinya, inkuhu, tetaplah di tempatmu. Ini anas sinara, aku telah melihat api. La'alli atikum bi khabatin, bisa jadi aku akan mendatangkan pada kamu pelita, atau ajidu 'ala an-nari huda, atau aku mendapatkan petunjuk dari api tersebut. Ketika mendatanginya ada suara. Kata mereka, mungkin suara kamu jadikan dari pohon suaranya, bukan dari Allah langsung. Kalau begitu, kalau mereka katakan itu dari pohon, atau Allah ciptakan dari sesuatu benda-benda, atau di udara, tiba-tiba udaranya berbunyi,
lazima an takuna asy-syajarah hiya allati qalat li Musa. Kalau begitu, pohon itulah yang berkata pada Musa, akulah Tuhanmu. Tambah kata lagi. Karena kalimatnya yang Allah katakan pada Musa disebutkan dalam Quran. Innani anallah, la ilaha illa ana. Ayatnya kan begitu kepada Musa. Sungguhnya akulah Tuhanmu. Lah kalau Allah takdirkan itu suara keluar dari pohon, berarti pohon yang bilang begitu. Pohon ini mengatakan saya Tuhanmu, kan begitu. Jadi kacau. Kadzalika taruddu alaihim hadhihi al-ayat fi ja'lihim al-kalam ma'nan wahidan. Maka ini semua adalah membantah kepada mereka yang menjadikan kalam adalah azaliyan. La yanqus minhu fi dzatihi syai', bahwa tidak terjadi pada zat Allah apapun. Tetapi kalam itu sudah ada sebelumnya dan sesudahnya.